Halo halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, Anda kemarin kan sempat menyatakan bahwa ini kasusnya, Hasto tuh dicicil dulu gitu ya. Karena kalau yang kasus kalau kasus yang di Polda itu memang, penyidiknya sendiri juga menyatakan itu silakan untuk dikonsultasikan ke Dewan Pers gitu ya, dan diperiksanya juga cuma sebentar sekali. 2 jam di kepolisian tuh sebentar ya, pengalaman Anda pasti berjam-jam ya. Dan sekarang tiba-tiba muncul pernyataan dari juru bicara, KPK bahwa, pekan depan Hasto itu akan diperiksa dalam kasusnya Harun Masiku. Saya jadi teringat Hasto setiap kali dia bilang bahwa setiap kali ada saya suara kritis muncul kasus Harun Masiku. Jadi justru karena Sekjen Saudara Hasto bicara begitu, ya KPK ingat lagi kira-kira begitu. Tetapi kita mesti lihat ini sebagai ujung dari permainan politik pasca pemilu kan. Lain kalau PDIP misalnya mengatakan ya kami tidak akan jadi pengimbang, atau pidato Ibu Mega tidak terlalu dramatis. Tetapi tentu kita takar sejak sekarang bahwa target berikutnya pasti adalah kalangan elit dari PDIP itu. Ya Hasto pasti akan bicara, lalu keterangan Hasto akan dipakai untuk mengusut yang lain kan. Karena Hasto yang paling gampang untuk dimintain keterangan tuh, karena dia yang mengurus keseharian partai dalam kasus Harun Masiku misalnya itu. Tetapi sekali lagi kita lihat bagaimana kekuasaan itu menyimpan kasus-kasus semacam ini dan dimunculkan pada momen-momen tertentu. Jadi ini momen ketika orang mulai berpikir bahwa PDIP harusnya ambil langkah lebih drastis, itu pecat Jokowi kan, itu tuntutannya kan. Ya ya ya. Bukan sekedar minta maaf karena kadernya buruk. Jadi semakin tinggi tuntutan publik supaya PDIP itu konsisten, yaitu memecat Jokowi sebagai kader, tentu bukan sebagai presiden, dan memulai proses angket supaya terlihat bahwa PDIP betul-betul ingin membersihkan apa yang pernah terjadi kemarin soal pemilu kan, sekaligus memeriksa seluruh kelakuan buruk dari kader dia yang adalah presiden. Nah itu mulai bunyi memang. Jadi saya menduga bahwa karena PDIP lama-lama nadanya makin tinggi, maka dia mesti disenyapkan, di silencing, disunyikan tuh. Nah itu kira-kira perencanaan yang dibuat oleh kekuasaan, mappingnya begitu, sehingga saya pakai istilah kemarin, ya ini pasti cicilan nih, dicicil dulu nih Hasto di Polda, lalu nanti akan ada kasus lebih besar tuh, dan ternyata memang benar tuh. Ini bukan karena kita tahu informasi, kita justru cuma analisis aja. Oke, tapi kan begini ya, kalau, kita lihat dalam kasus ini, misalnya kasus Harun Masiku ini kan kasus lama ya, sebenarnya yang sejak tahun 20 Harun Masiku itu, Harun Masiku buron begitu, dan pada waktu itu si orang selalu, menagihnya pada waktu itu bebannya pada KPK, kalau itu selalu, "Ayo buktiin kapan kalian bisa tangkap Harun KPK." Tapi kalau sekarang justru jadi beban beratnya itu di PDIP dong dalam kasus Harun Masiku ini. Ini keajaiban dari politik kita, politik hukum kita kan. KPK tentu tahu kisi-kisinya si Harun ada di mana, siapa yang nyimpan, atau tokoh-tokoh utama di belakang Harun siapa. Tetapi pada waktu itu belum ada pidato menggelegar dari Megawati yang menganggap kader dia itu memang kurang ajar, atau bahasanya diam-diam begitu kira-kira, sehingga dia mesti minta maaf. Kurang ajar dalam pengertian Oh itu perilaku politiknya. itu putusan Rakernas yang dibacakan oleh Puan itu, Bung Rocky? Ya justru itu kan artinya satu langkah lagi akan ada tindakan indisipliner kan, bisa begitu Mmm, kan. mhm, Jadi mungkin juga PDIP memang lagi mempersiapkan langkah lebih lanjut dari keterangan yang dibacakan oleh Puan, dan Puan mengucapkan itu sambil menangis iya sebetulnya, menitikkan air mata, kan mesti ada langkah. iya iya, Lalu publik menagih, apa langkahmu, masa cuma nangis, masa mhm masa seseorang yang telah berbuat curang pada partai dan bahkan disebut pada bangsa, mhm. karena Puan minta maaf pada seluruh rakyat loh. Oh Jadi iya iya iya, betul-betul nah, kesalahan dari kadernya dia itu juga terhadap rakyat, bukan segera terhadap PDIP. Karena itu rakyat nagih, loh Anda sebut kadermu itu berbuat jahat pada rakyat, kenapa tidak dihukum? Kan iya itu dasarnya tuh. iya iya, Jadi kelihatannya itu, dan logikanya hukuman bagi kadernya yang bernama Pak Jokowi itu, walaupun nggak disebutkan oleh iya iya iya, Puan namanya mmm, itu harusnya memeriksa dia tuh, di mana memeriksa kadernya dia. mmm, Karena dia presiden, ya diperiksa di parlemen, apa instalasinya,
ada ruang periksanya namanya hak angket, kan itu aja tuh. Ya, Jadi kelihatannya kekuasaan untuk Pak Jokowi sendiri mulai khawatir, jangan-jangan benar-benar angket ini dilakukan loh. Dan ya, pelemahan kekuasaan Pak Jokowi kan makin lama makin terlihat tuh. Apalagi Gerindra mulai menunjukkan bahwa kami juga punya punya standing yang makin kuat, jangan dianggap kami sekedar petugas partainya Jokowi, kan itu ya. intinya. Jadi psikologi itu juga sedikit mencemaskan Pak Jokowi. Jadi Anda menduga ini ya kasus Hasto di KPK ini lanjut atau tidaknya tergantung bagaimana proses politik yang dilakukan oleh PDIP ya begitu. Kalau ternyata PDIP kencang, ya mungkin bukan hanya Hasto, mungkin ada figur-figur lain yang akan dipanggil gitu. Iya, iya udah pasti pimpinan-pimpinan teras tuh nama-namanya mungkin yang udah pernah beredar, Mbak Hmm. Puan atau Oli Dondokambe apa Iya, siapa iya. itu. Kayak Hmm. itu sudah pernah, bukan 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 kita tuduh, tapi Iya. itu udah pernah kita baca Oh, diinsinuasikan tuh. Tentu ada iya. orang-orang yang memang menghendaki PDIP itu dikerdilkan, dan itu yang Hmm. kita tidak setuju. Kalau ada dendam politik ya jangan itu dijadikan alasan untuk pemberantasan korupsi. Ya. Kalau itu pemberantasan korupsi ya tangkap aja, jangan pakai tukar tambah politik. Jadi dalil-dalil ini yang ingin kita buktikan. Jangan sampai kekuasaan itu mempergunakan aparat kepolisian hanya karena ingin tukar tambah politik. Dan PDIP saya kira sudah cukup kuat, sudah cukup tangguh untuk menghadapi badai ini. Tetapi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa korupsi adalah korupsi, dendam politik, jangan ditukar tambah soal-soal itu. Ya. Pak Jokowi kelihatannya dendam pada PDIP, lalu dia tukar tambah dengan kasus Masiku, tuh Harun Masiku. Orang juga akan persoalkan kenapa nggak dari dulu Pak Iya, iya, Jokowi, kenapa baru sekarang ada perintah semacam itu. Kita iya. pakai istilah dari Hasto ya, bahwa ini orderan, kira-kira Iya, begitu. iya, 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 iya. Oke, tapi apa iya ini Anda nggak dapat bocoran kemarin kan rame media memotret Anda ketika duduk di UI bersama dengan Hasto ya. Dan ini duduknya kalau nggak salah di kursi belakang itu, bukan kursi depan itu ya? Ya biasalah kan, karena saya kenal Hasto dan ya bercanda-bercanda aja, ada apa sih kata Hasto, Oke. ntar gue WA lu deh, kira-kira Iya, begitu. iya, 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 iya. Tapi semua ini kan nggak mungkin tanpa kita analisis tuh. Apapun bocorannya itu tetap kita dari awal kita punya frame untuk melihat bahwa problem ini adalah problem politik internal di dalam PDIP sendiri. Apa itu internal? Ya antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, kan internalnya di situ kan. Hmm. Jadi kelihatannya tuker tambah Ibu Mega dan Pak Jokowi itu udah tidak bisa lagi ada calonnya tuh karena Hmm. eh, kalau ada calonnya kan nggak mungkin Hasto itu dipanggil untuk kasus Harun Masiku. Jadi kira-kira betul keterangan Hasto bahwa ini orderan itu. Siapa yang Hmm. order? Ya kita nggak tahu, tetapi kita bisa duga dengan kuat, kita tahu siapa, ya Jokowi. Gampangnya begitu kan. Jadi kalau saya terangkan itu pada Hasto kemarin, mungkin dia akan ngakak gitu kan. Tetapi Hmm. ya begitulah cara kita berpikir tuh. Dan Ya. memang nggak mungkin, nggak selain Jokowi yang bisa order itu ya ya malaikat, tapi kan malaikat terlalu jauh untuk berwewean dengan Kapolri, berwewean dengan Ketua KPK misalnya. Iya, iya. Oke, tapi ini kan sekaligus menunjukkan betapa instrumen hukum itu sekarang di era pemerintahan Jokowi itu betul-betul digunakan untuk menekan para lawan-lawan politiknya dan melindungi para rekan di koalisinya ya. Itu yang kita anggap Jokowi nggak tidak fair itu. Kalau dari awal Anda tahu, ya persoalkan. Begitu Anda dianggap sebagai orang yang tidak bermutu oleh PDIP, kenapa Anda mesti balas dendam? Kan memang Hmm. dari awal Anda sebenarnya tidak bermutu, bahwa PDIP menemukan belakangan, ya udah itu soal mereka. Tetapi rakyat Indonesia dan jurnalis atau bahkan masyarakat dunia tahu bahwa Presiden Jokowi memang nggak bermutu dari awal dalam soal demokrasi, dalam Hmm. soal penegakan hukum, dalam soal penyelamatan aset negara. Kan itu datanya ada semua di dalam pembicaraan publik. Bukan kita mengatakan Jokowi tidak menjalankan konstitusi, tetapi akibat dari ketidakmampuan dia untuk memerangi korupsi, maka dia pakai korupsi itu sebagai tukar tambah Ya. politik. Kalau dia mampu memerangi korupsi kan udah lama tuh Masiku ditangkap kan. Mhm. Jangan jangan ditahan-tahan sehingga menunggu momentum, dan sekarang momentum itu justru dibaca terbalik oleh publik. Lalu kalau begitu Jokowi dari awal tahu dong kasus ini. Dan kalau Mhm. begitu nanti kalau Jokowi jadi saksi dan dinyatakan bahwa Jokowi tahu, berlaku prinsip bahwa siapa yang tahu kejahatan dan tidak melaporkan itu dia berbuat jahat, maka Jokowi Ya. juga yang akan dipanggil. Itu dalih kriminalnya begitu.
Ya, tetapi saya kira gini ya, kita perlu bikin disclaimer dulu ya, bahwa bukan berarti kita kemudian melindungi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran gitu ya, Bung Rocky. Ini harus dipisahkan ya, Yes, antara kasus hukum, kalau memang ada kasus korupsinya, ada kasus apa ya memang harus tetap ditindak. Yang kita perlu persoalkan itu adalah ketika yang melakukan korupsi atau pelanggaran hukum itu adalah partner koalisi, bagian dari pemerintahan, ya sepanjang mereka tidak mbalelo dibiarkan. Tapi ketika mereka yang memulai mbalelo, ya harus diambil langkah-langkah. Itu yang terjadi pada Nasdem pada kasusnya Diony G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Walaupun kita belakangan juga geleng-geleng kepala lihat kasusnya Syahrul Yassin Limpo di pengadilan kan gitu. betul itu poin itu. Jadi kita disclaimer bahwa prinsipnya Presiden Jokowi mengatakan saya akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Ya. Dia ucapkan itu kira-kira 4-5 tahun lalu. Dan itu berarti Jokowi tahu kasus Harun Masiku. Mestinya sejak 4 tahun lalu itu kasus itu sudah selesai, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bisa memerintahkan KPK untuk percepat kasus Harun Masiku tuh, Hmm. atau perintah kejaksaan. Tapi dia nggak lakukan kan. Artinya dia menunda-nunda itu. Nah, menunda-nunda itu artinya melindungi koruptor kan. Hmm. Itu intinya kan. Jadi kalau sekarang Harun Masiku nyatakan sebagai koruptor, loh Jokowi tahu dari 2020 kenapa dia gagal untuk menangkap Harun Masiku. Jadi itu prinsip pidananya begitu. Jokowi tahu ada peristiwa tetapi dia sembunyikan itu. Padahal justru dia yang mesti membuka itu karena dia yang akan memimpin pemberantasan korupsi. Jadi sekali lagi penundaan itu adalah hasil tukar tambah politik Jokowi dengan PDIP pada waktu itu. Nah sekarang terbalik tuh. Jokowi karena dikecam oleh PDIP, dia balik untuk mempersoalkan hal yang seharusnya dia persoalkan sejak 4 tahun lalu. Nah di situ berlaku prinsip tadi. Ya, ya. Karena kalau dalam Harun Masiku kan jelas ini fakta pengadilan menunjukkan ada namanya Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang menerima suap, gitu ya, Bung Rocky. Dan dia sudah menjalani hukuman, bahkan sekarang dia sudah menjalani bebas bersyarat. Jadi artinya memang ada kasus hukumnya begitu. Tetapi mengapa kasus Yes, hukumnya betul. hanya berhenti pada Wahyu Setiawan saja gitu? Ya itu kita tanya pada pada mimpi Jokowi. Mungkin Jokowi bermimpi itu bukan kasus hukum, kira-kira Ya, kan ya. itu dia tunda-tunda kan. Jadi Hmm, sekali kalau kita mau jujur, Jokowi menyembunyikan kasus ini untuk ya, kepentingan pemetaan politik sebetulnya tuh, dan dia tunggu itu sampai ada kasus yang bisa dia tukar tambahkan. Nah, di situ jahatnya seorang presiden. Nah, kita ya. bukan menuduh, kita menganalisis bahwa seseorang yang mengetahui telah terjadinya atau menduga telah terjadinya kejahatan dan tidak melaporkan, itu artinya dia ikut dalam tindakan kejahatan itu kan. Nah, Yes. apalagi presiden yang memang kan Jokowi bilang sendiri bahwa saya punya semua peralatan intelijen, jadi saya tahu apa yang terjadi di sudut kota Hmm, ini nih. Nah, kenapa ya, dia nggak pakai CCTV politiknya, ya. CCTV intelijennya untuk masuk pada kasus Masiku ini? Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Kita Ya, melakukan sekali semua lagi ya. itu adalah analisis dan Yes. basisnya adalah seluruh informasi selama 4 tahun ini tentang Harun Masiku. Yes. Oke, terima kasih.